Halo Sobat Depinugia, berjumpa lagi di channel Depinugia Production. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta seru seputar jurusan-jurusan yang terkenal banyak diminati nih teman-teman. Kira-kira ada jurusan apa aja ya? Apa ada jurusan kalian juga di sini? Yuk, langsung kita simak. Sebelum kita mulai ke jurusan yang pertama, for your information, semua fun fact yang kita berikan ke kalian ini kita dapatkan dari teman-teman di masing-masing jurusan tersebut yang udah sharing pengalaman mereka ke kita. So, buat kalian yang punya pengalaman berbeda, bisa tulis di kolom komen ya. Oke, langsung aja yuk, check this out. Fun fact pertama yang akan kita bahas datang dari jurusan kedokteran. Fun fact pertama dari anak kedokteran, di mana mereka biasanya pelajarannya dibawa-bawa ke kehidupan nyata. Misalnya, mereka akan melontarkan jokes atau candaan yang berhubungan dengan hal-hal berbau medis juga. Kira-kira bener kayak gitu nggak ya teman-teman? Tulis di kolom komen ya. Fun fact kedua dari jurusan kedokteran, yakni anak kedokteran sering dipandang sebagai anak dengan kasta tinggi. Kasta tinggi yang kayak gimana tuh maksudnya? Mungkin anak kedokteran ada yang bisa jelasin? Tulis di kolom komen ya. Fun fact ketiga dari jurusan kedokteran, anak-anak kedokteran terkenal eksklusif. Padahal kayaknya enggak juga sih. Atau mungkin ada yang punya pengalaman lain dan pendapat lain nih tentang anak-anak kedokteran. Mungkin bisa ditulis di kolom komen. Fun fact selanjutnya datang dari jurusan teknik sipil. Fun fact pertama seputar jurusan teknik sipil, di mana ternyata teknik sipil juga belajar tentang lingkungan nih teman-teman. Wah, ternyata seru ya. Ada yang berminat masuk teknik sipil nggak nih? Fun fact kedua dari jurusan teknik sipil, yakni anak-anak teknik sipil ini sering dikira sebagai tukang bangunan. Padahal, prospek kerja mereka itu lebih daripada itu. Mengutip dari edukasi.kompas.com, pada jurusan teknik sipil, prospek karirnya nanti tidak melulu soal bangunan saja. Tetapi, ada banyak profesi yang bisa dicoba sebagai lulusan teknik sipil. Contohnya menjadi konsultan konstruksi, analisis kontrol kualitas, pengawas dan penyedia properti pemerintah, sampai manajer kontrol kualitas sistem. Nah, gimana? Ada yang berminat masuk di teknik sipil? Fun fact ketiga mengenai teknik sipil, yakni teknik sipil ini termasuk jurusan yang dibutuhkan di bidang yang tidak ada sipil-sipilnya sama sekali, kayak Pertamina, pertambangan, apalagi catatan sipil ya. Itu hal yang sangat beda dengan apa yang dipelajari di jurusan teknik sipil ini. Buat yang penasaran bisa nih masuk di jurusan teknik sipil. Fun fact terakhir dari jurusan teknik sipil, yakni lulusan teknik sipil nggak selamanya kerja di lapangan. Ada juga yang di kantor doang. Jadi buat kalian yang malas nih mungkin mau ambil teknik sipil tapi harus kerja di lapangan nantinya, jangan khawatir. Masih ada opsi buat kerja di kantor doang. Fun fact selanjutnya datang dari jurusan kesehatan masyarakat. Fun fact pertama ialah banyak yang mengira bahwa lulusan dari jurusan kesehatan masyarakat itu akan bekerja di puskesmas nantinya. Padahal, lulusan dari jurusan kesehatan masyarakat ini bisa juga loh bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Fun fact kedua, jurusan kesehatan masyarakat itu merupakan jurusan saintek. Tetapi, banyak sekali belajar tentang ilmu-ilmu sosial juga loh. Nah, kira-kira ilmu sosial seperti apa yang dipelajari di kesehatan masyarakat? Buat jurusan kesehatan masyarakat, bisa nih merapat. Kasih jawabannya ya. Fun fact terakhir dari jurusan kesehatan masyarakat, ternyata di jurusan ini kebanyakan diisi oleh perempuan. Nah, mahasiswa yang laki-laki ternyata dikit banget nih di sini. Gimana? Masih berminat nggak masuk jurusan kesehatan masyarakat? Fun fact selanjutnya seputar jurusan arsitektur. Fun fact pertama, anak arsitektur kalau lagi jalan-jalan bukan ngelihat pemandangan, tapi ngelihat bangunan. Mungkin sekalian cari bahan referensi buat desain kali ya, atau buat tugas.
Fun fact kedua, kuliah arsitektur kebanyakan menghayal. Nah, mungkin menghayal di sini dimaksudkan ketika anak-anak arsitektur itu lagi membayangkan desain seperti apa yang ingin mereka ciptakan. Menarik ya. Fun fact ketiga, rata-rata mata anak arsitektur itu terlihat lelah dan lesu. Ini karena kebanyakan menatap monitor atau lembur mengerjakan tugas. Ya, itulah perjuangan menjadi seorang arsitek. Semangat ya calon-calon arsitek. Fun fact keempat, dari jurusan arsitektur, kalau kalian kuliah di jurusan arsitektur, kebanyakan pada nggak bawa buku. Terus bawa apa kalau kuliah nggak bawa buku? Fun fact terakhir dari jurusan arsitektur, yakni hampir 90% seorang deadliner. Hamin berapa jam baru dikerjain. Makanya nggak heran mereka jadi kurang tidur, jarang mandi, atau apa lagi nih. Ini pengakuan dari anak arsitektur sendiri loh. Katanya mereka bahkan sampai tiduran pakai selimut dari kertas tugas tunnel mereka. Wah, gimana nih? Siap nggak kalian calon arsitek mau kuliah arsitektur? Fun fact selanjutnya akan membahas tentang jurusan kelautan. Fun fact pertama, anak kelautan itu bisa nilai renang dapat C, tapi nilai selam dapat A atau B. Gimana mungkin? Makanya, kalau kalian tertarik masuk di jurusan kelautan, kalian harus siapin diri buat bisa berenang, terutama bisa selam. Fun fact kedua, anak kelautan mengetahui kedalaman laut yang bahkan tidak dipublish. Wah, keren sekali ya. Fun fact ketiga, anak kelautan bisa melihat plankton bergerak. Plankton yang sekecil itu, anak kelautan bisa lihat. Jadi gimana? Kalian pengen nggak bisa lihat plankton? Fun fact terakhir dari anak-anak lautan, yakni mereka ini jago bikin peta laut digital. Wah, keren banget nggak sih? Tapi, harus siap-siap lembur juga nih kayak anak arsitektur. Gimana? Kalian tertarik nggak masuk jurusan kelautan? Fun fact selanjutnya datang dari jurusan ilmu komunikasi. Fun fact pertama, anak-anak jurusan ilmu komunikasi itu belajarnya santai dan fun. Ini udah gak asing sih di kalangan anak ilkom, pasti kalian tahu bagaimana belajar di ilkom itu fun dan santai banget. Fun fact selanjutnya, gak semua anak ilmu komunikasi pinter public speaking dan mudah bergaul. Ini fakta menarik sih, tapi emang kayak gitu adanya. Fun fact selanjutnya, mayoritas mahasiswa jurusan ilmu komunikasi itu pengen kerja di media dan bidang kreatif. Nah, gimana nih anak ilkom? Ada yang berpendapat lain nggak? Bisa tulis di kolom komen ya. Fun fact berikutnya, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi itu sering dikenal dengan mahasiswa yang kekinian dan cakep-cakep. Udah kayak pantun nggak sih cakep-cakep? Kalau masalah kekinian, mahasiswa ilmu komunikasi memang dituntut untuk selalu update masalah-masalah terkini yang terjadi di sekitar kita. Jadi, jangan kaget kalau mahasiswa ilmu komunikasi itu kekinian anak-anaknya. Fun fact terakhir dari jurusan ilmu komunikasi, sama seperti jurusan hubungan internasional, jurusan ilmu komunikasi sering dikatakan harus mahir dalam bahasa Inggris. Padahal, dalam kenyataannya tidak harus. Mungkin beberapa orang menilai anak-anak ilmu komunikasi pasti pinter ya bahasa Inggrisnya. Belum tentu juga ya. Bahasa Inggris memang penting, tapi bukan segalanya. Fun fact selanjutnya ada dari jurusan hubungan internasional atau HI. Yang pertama, di hubungan internasional atau HI bahasa Inggris itu penting, tapi bukan segalanya. Jadi buat kalian yang pengen masuk HI, yang penting kalian mau belajar aja sih. Jadi harus siap ya buat calon-calon diploma. Fun fact selanjutnya dari jurusan hubungan internasional, lulusan HI tidak harus jadi diplomat, bekerja di Kementerian Luar Negeri, ataupun yang berhubungan dengan itu. Tetapi, lulusan HI juga bisa menjadi seorang jurnalis.
peneliti, aktivis di LSM internasional, bekerja di organisasi internasional seperti ASEAN, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain, maupun perusahaan multinasional. Jadi jangan khawatir buat kalian yang tertarik masuk di jurusan hubungan internasional, karena ternyata prospek kerja kalian cukup luas loh nantinya. Fun fact berikutnya, anak HI itu bersahabat dengan berita, buku, dan jurnal. Ini untuk keperluan tugas mungkin ya. Gimana nih anak HI? Ada yang bisa komen nggak? Berikutnya, jurusan hubungan internasional itu bukan jurusan untuk belajar bahasa atau budaya asing. Karena di dalamnya, kalian nanti juga akan belajar tentang sejarah. Bukan cuma sejarah Indonesia, tetapi sejarah negara-negara lain. Jadi, kalian harus siap-siap ya, yang pengen masuk HI terutama. Fun fact terakhir, jurusan hubungan internasional, yakni buat kalian yang pengen masuk di jurusan hubungan internasional, kalian harus mempersiapkan diri agar memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang Indonesia, tetapi tentang dunia. Semangat ya calon diplomat! Berikutnya, kita akan membahas fun fact seputar jurusan psikologi. Oke, yang pertama, jurusan psikologi itu nggak ilmu sosial banget. Karena ternyata ada statistika dan biologi yang mengambil peran cukup banyak dan penting. Jadi, IPA juga mendominasi ya. Fun fact berikutnya dari anak-anak jurusan psikologi, mereka ini sering dianggap tahu segalanya. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Karena sering dianggap tahu segala hal, mereka juga sering dikira cenayang atau peramal. Padahal, ketika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka juga perlu menggali informasi. Ada assessment yang harus mereka jalani. Jadi jangan kira anak psikologi itu cenayang ya. Fun fact terakhir, dari jurusan psikologi, anak-anak psikologi sering jadi tempat curhat teman-temannya. Jadi buat kalian yang nantinya akan kuliah jurusan psikologi, siap-siap akan ada antrian buat jadi tempat curhat. Fun fact selanjutnya dari jurusan akuntansi. Fun fact pertama dari jurusan akuntansi, prospek kerja anak akuntansi itu luas. Cuma sering dikira kerjanya nanti akan di bank. Jadi buat kalian yang tertarik di jurusan akuntansi, tapi nggak tertarik kerja di bank, santai aja. Berikutnya di fun fact jurusan akuntansi, jurusan ini sering dibilang susah. Karena nggak cuma hitung-hitungan, tapi ternyata di jurusan akuntansi juga ada hafalan dan analisisnya juga. Siap-siap ya calon akuntan. Selanjutnya seputar jurusan akuntansi, bagi anak-anak jurusan akuntansi nih, kalkulator adalah barang keramat. Kenapa kayak gitu ya? Apa anak-anak akuntansi tiap hari kemana-mana bawa kalkulator? Gimana nih anak akuntansi? Bisa tulis di kolom komen ya jawaban kalian. Fun fact terakhir seputar jurusan akuntansi, yakni rata-rata anak-anak jurusan akuntansi itu pelit atau perhitungan. Ya gimana nggak gitu? Tiap hari loh mereka pegang kalkulator. Bener gitu nggak teman-teman akuntansi? Fun fact berikutnya ada dari jurusan manajemen. Yang pertama, bagi anak-anak jurusan manajemen, mereka akrab dengan istilah balance nggak balance, harus balance. Gimana tuh? Mereka memperhatikan banget keseimbangan. Keren ya. Berikutnya, sama seperti anak-anak jurusan akuntansi, untuk anak-anak manajemen, kalkulator juga merupakan barang keramat. Jadi ada temennya nih yang bawa kalkulator kemana-mana. Gimana anak manajemen? Berikutnya, mahasiswa jurusan manajemen terkenal dengan gaya hidup hedon dan borju. Itu udah menjadi penilaian masing-masing sih. Tapi gimana menurut kalian? Apa emang anak manajemen kayak gitu? Fun fact terakhir seputar jurusan manajemen, yakni anak-anak jurusan manajemen itu akrab dengan istilah invisible money. Jadi mereka udah sering nih menghitung uang yang gak ada wujudnya. Keren ya. Selanjutnya, ada fun fact seputar jurusan hukum.
Nggak semua anak-anak jurusan hukum itu pinter ngomong dan jago debat. Gimana nih kira-kira anak hukum? Emang bener kayak gitu nggak? Fun fact kedua seputar jurusan hukum, anak-anak jurusan hukum juga tetap belajar matematika alias hitung-hitungan. Kayak yang mereka pelajari di hukum waris, pajak, dan lain-lain. Wah, menarik ya. Fun fact terakhir seputar jurusan hukum, anak-anak hukum itu harus pintar menghafal, terutama ngapalin undang-undang, KUHP. Intinya buat anak-anak hukum, pasal-pasal itu harus udah di luar kepala. Wah, menarik ya? Siapa nih dari kalian yang tertarik masuk jurusan hukum? Oke guys, itu dia beberapa informasi menarik terkait fun fact dari beberapa jurusan yang bisa Depinugia bagikan kepada sahabat Depinugia semua. Semoga informasi ini bisa memberi manfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Terus saksikan video-video Depinugia berikutnya. Terima kasih. See you.